Selamat pagi teman-teman semua, berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia. Oke, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasannya untuk materi kesetimbangan kimia bagian 1. Nah, tentunya teman-teman sudah menyaksikan video Ibu untuk teori kesetimbangan kimia bagian 1. Nah, pada video ini kita akan belajar menerapkan konsep-konsep dari kesetimbangan kimia bagian 1 ke dalam contoh soal. Oke, langsung saja kita perhatikan pada contoh soal bagian 1 nomor 1. Tulislah rumus Kc dan Kp dari reaksi berikut. Nah, di sini ada 3 reaksi. Kita mulai dari reaksi yang paling kiri dulu. Nah, ketika menuliskan Kc ataupun Kp, teman-teman harus perhatikan, yang diperhatikan pertama kali adalah pastikan reaksinya sudah setara. Nah, pastikan reaksinya sudah setara. Kita setarakan dulu coba di sini. Kita cek apakah sudah setara belum. SO3, S-nya di sebelah kiri 1, di kanan 1. O-nya ada 3. Kemudian di kanan O-nya 2 ditambah 1. Oke, sudah setara ya untuk reaksi yang pertama. Kemudian kita bisa tulis Kc. Kc sama dengan, nah, teman-teman pegang ini konsep kalau Kc yang ditulis adalah fase gas dan aquos. Nah, kalau Kp yang ditulis adalah fase gas. Nah, kita perhatikan di soal, oh ternyata fasenya gas semua, berarti ditulis semua. Oke, Kc karena dia konsentrasi, berarti kita pakai kurung siku. Konsentrasi dari produknya ada O2, dipangkat koefisiennya setengah, kita taruh di sini. Dikali dengan konsentrasi produk yang lain apa? SO2 ya. SO2 dipangkat koefisiennya 1 dibagi dengan reaktan. Reaktannya SO3 pangkat koefisien 1. Ya, ini 1. Nah, jadi persamaan Kc-nya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Kemudian Kp-nya bagaimana, Bu? Kp-nya sama dengan, nah, kita tidak perlu menggunakan kurung siku, pakai kurung yang biasa saja. P, tekanan parsial dari O2, pangkat koefisien, dikali tekanan parsial dari SO2, pangkat koefisien, dibagi dengan tekanan parsial SO3, pangkat koefisien. Nah, seperti ini ya, jadi yang dipakai gas semua. Karena di sini gas, berarti kita pakai semua. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Kc sama dengan, produknya apa? Produknya ada ini, ada 2, kemudian yang ini ada solid. Nah, kita perhatikan, solid, aquos, berarti yang dipakai yang mana? Yang dipakai hanya yang aquos. Nah, berarti spesinya apa? Nah, kalau di sini spesinya ion ya teman-teman tuliskan ionnya. Ba2+, pangkat koefisiennya 1, bisa tidak Ibu tulis, dikali dengan konsentrasi SO4, pangkat 1. Nah, ini juga 1. Tidak ditulis tidak apa-apa ya kalau 1. Dibagi dengan, nah karena di sini adalah solid, padahal Kc yang diminta itu fasenya gas dan aquos, maka ini bernilai 1. Nah, berarti di sini per 1. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi Kc sama dengan konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Nah, jadi Kc-nya bisa kita tulis seperti ini. Oke, begitu ya. Untuk Kp-nya gimana? Kp-nya ada tidak? Nah, Kp-nya tidak bisa kita tulis karena fasenya tidak ada yang gas. Oke, jadi pada persamaan ini dia tidak memiliki Kp, yang dimiliki hanya Kc. Oke, gitu ya. Jadi yang diingat harus setara reaksinya. Nah, sekarang yang ketiga, BiCl3 plus H2O reaksi bolak-balik BiOCl plus 2HCl. Nah, kita cek udah setara belum? Bi-nya 1, O-nya ada, Cl-nya 3, di sini sudah 3. Kemudian H-nya 2, O-nya 1. Oke, sudah setara ya. Nah, kalau sudah setara bisa kita tulis Kc-nya.
Kc sama dengan yang dipakai gas sama aquos. Berarti apa? Yang dipakai hanya ini dan yang ini. Yang H2O dan BiOCl tidak digunakan. Nah, berarti di sini konsentrasi HCl pangkat koefisien pangkat 2, koefisiennya 2 dibagi dengan BiCl3, konsentrasi BiCl3 pangkat 1. Nah, jadi Kc-nya rumusnya seperti ini. Kp-nya ada tidak? Nah, Kp-nya tidak ada juga karena tidak ada fase gas. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Pada temperatur 400 derajat Celcius dalam ruang yang volumenya 1 liter, terdapat sistem kesetimbangan di mana pada saat kesetimbangan dicapai di dalam ruang terdapat 0,3 mol H2, 0,3 mol Br2 serta 0,6 mol HBr. Nah, teman-teman, kita perhatikan di dalam soal mol yang diketahui di sini adalah mol dalam keadaan setimbang. Nah, jadi tinggal kita masukkan, kita cari. Kalau konsentrasi dari HBr berarti bisa kita cari dari mana? Dari molnya HBr dibagi dengan volume. Molnya berapa? 0,6, yang ini dibagi dengan volumenya 1. Nah, berarti HBr konsentrasinya 0,6 M. Kemudian konsentrasi dari H2. H2 sama dengan N dari H2 dibagi dengan V. N-nya berapa? H2 0,3. Berarti 0,3 dibagi 1. 0,3 M. Kemudian mol dari BR2 sama dengan konsentrasi dari BR2 maksud Ibu, bukan mol. Konsentrasi berarti mol dari BR2 dibagi V. Molnya berapa? Molnya 0,3 juga. Berarti 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3 M. Nah, sekarang dari persamaan reaksi yang ini kita buat persamaan Kc-nya yang diminta Kc. Kc sama dengan berdasarkan reaksi ini H2 pangkat koefisien 1 dikali Br2 pangkat koefisien 1 dibagi dengan reaktan. Reaktannya adalah HBr pangkat koefisiennya 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Di sini kan kita sudah tahu konsentrasinya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. Konsentrasi H2 berapa ya? 0,3. Nah, kita masukkan 0,3. Kemudian dikali dengan konsentrasi BR2. BR2 berapa? 0,3 juga. Nah, kemudian HBr berapa? HBr-nya 0,6. 0,6 kuadrat. Nah, jadi bisa kita selesaikan 0,09 dibagi 0,36 ya. Oke, berarti bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke, jadi Kc-nya adalah 1/4. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya mol atau konsentrasi yang digunakan di dalam persamaan ini adalah konsentrasi pada keadaan setimbang. Jadi konsentrasi pada keadaan setimbang. Nah, diingat ya, pada keadaan setimbang. Karena di soal mol yang diketahui sudah mol dalam keadaan setimbang, berarti tinggal kita masukkan ke konsentrasi. Nah, lalu bagaimana Bu ketika molnya belum keadaan setimbang? Nah, kalau mol yang diketahui bukan mol keadaan setimbang, kita cari pakai MRS. Seperti ini. Dalam wadah yang volumenya 2 liter dimasukkan 0,2 mol HCl kemudian terurai menjadi reaksi ini. Nah, jika Cl2 yang terbentuk adalah 0,04 mol, hitunglah tetapan kesetimbangannya. Oke, nah di dalam soal ini mol yang diketahui adalah mol yang terbentuk dan mol mula-mula.
mol kesetimbangannya belum diketahui, sehingga kita harus menuliskan MRS-nya. Reaksinya apa? Reaksinya adalah 2HCl menjadi, atau reaksi bolak-balik menjadi H2 plus Cl2. Fasenya sama ya, gas semua, kemudian ini sudah setara. Nah, tinggal kita masukkan. Mula-mulanya berapa HCl? 0,2 mRs. Nah, ternyata pada keadaan setimbang Cl2-nya yang terbentuk adalah 0,04. Nah, berarti di sini 0,04. Oke, berarti kalau di sini 0,04, di atasnya berapa? 0,04 juga. Nah, kemudian dengan menggunakan perbandingan koefisien, kita bisa mengisi bagian reaksi di sini. Nah, di sini sudah ada 0,04 itu untuk koefisien 1, berarti koefisien 1 di sini besarnya berapa? Besarnya sama juga ya, 0,04. Nah, kemudian untuk koefisien 2 berarti berapa? Nah, berarti 2 kalinya, 0,08. Nah, tinggal kita tulis S-nya berapa? 0,2 dikurangi 0,08, berarti 0,12. Nah, kemudian di sini berarti 0,04. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman harus sudah paham betul cara menuliskan MRS. Nah, kemudian mol yang kita pakai adalah mol yang di bagian S ini, teman-teman. Nah, ini yang dipakai ya, diingat. Nah, kita tuliskan Kc sama dengan konsentrasi dari H2 pangkat koefisien dikali konsentrasi Cl2 pangkat koefisien dibagi konsentrasi HCl pangkat koefisien. Nah, berarti kita harus mencari konsentrasinya dulu. Konsentrasi H2 bisa kita cari dari mol H2. Mol H2 berapa? Mol H2 pada keadaan setimbang adalah ini. Nah, jadi kita pakai 0,04 dibagi dengan volume. Volumenya berapa? 2 liter. Dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,02 M. Kemudian konsentrasi Cl2 kita cari dengan mol dari Cl2 pada keadaan setimbang yang 0,04 dibagi dengan 2. Hasilnya 0,02 M. Oke, gitu ya. Kemudian konsentrasi dari HCl. Konsentrasi dari HCl caranya sama. Mol pada keadaan setimbang 0,12 dibagi dengan 2 liter. Hasilnya adalah 0,06 M. Nah, bisa ya. Ketika sudah mendapatkan konsentrasi, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti di sini H2 0,02 dikali dengan Cl2 0,02 dibagi dengan 0,06 pangkat 2. Nah, berarti kita sederhanakan menjadi berapa? 4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 4. Corek-corek, berarti hasilnya adalah, Ibu tulis di sini, 4/36 sama dengan 1/9. Nah, jadi hasil Kc-nya adalah 1/9. Oke, mudah ya. Nah, jadi yang perlu diingat adalah mol yang digunakan adalah mol yang setimbang. Diingat. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sebanyak 6 mol gas amonia dimasukkan dalam suatu wadah dan terurai sebanyak 4 mol menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Campuran pada keadaan setimbang menimbulkan tekanan total 5 atm. Hitunglah Kp. Oke, di sini teman-teman diminta menghitung Kp. Nah, kita cek lagi seperti yang Kc tadi. Apakah mol yang diketahui di soal sudah mol dalam keadaan setimbang? Nah, ternyata belum. Yang di dalam soal ternyata yang diketahui adalah mula-mula dan yang terurainya. Keadaan setimbang belum diketahui. Oleh karena itu kita harus membuat persamaan MRS-nya. Nah, kita buat persamaan MRS.
Nah, teman-teman ingat gas amonia. Amonia itu rumusnya apa? Rumusnya adalah NH3. Nah, NH3 terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Nah, jadi teman-teman harus bisa menuliskan persamaan reaksinya dulu. Terurai dengan reaksi bolak-balik menjadi N2 ditambah dengan H2. Nah, sekarang kita setarakan reaksinya. N-nya ada 2 di sini, berarti di sini dikali 2. H-nya ada 6, Bu, berarti di sini dikali 3. Oke, sudah setara ya. Kemudian kita cari MRS-nya. MRS. Nah, mula-mula NH3-nya berapa? Mula-mula amoniaknya adalah 6 mol. Kita tulis 6 di sini. Kemudian terurai sebanyak 4 mol. Nah, jadi NH3-nya terurai 4 mol. Tadi di sini 4. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 2. Nah, kalau di sini 4 untuk koefisien 2 berarti N-nya berapa di sini? Berarti 2 ya. Kemudian di sini berarti berapa? Berarti 6. Oke. Berarti di sini sama 2, 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan mol pada keadaan setimbang. 2 mol, 2 mol, 6 mol. Nah, kemudian dari persamaan reaksi ini gas ya teman-teman ya, karena ada kata gas di sini. Nah, ini juga gas. Berarti ini fasenya gas. Oke, berarti dari persamaan reaksi ini kita bisa cari Kp-nya. Kp sama dengan dalam kurung tekanan parsial dari N2 pangkat koefisien 1 dikali tekanan parsial dari H2 pangkat koefisien 3 dibagi tekanan parsial dari NH3 pangkat koefisien 2. Nah, sekarang kita cari masing-masing tekanan parsialnya. Ya, Ibu tulis di sini ya. PN2 sama dengan mol dari N2 dibagi mol total dikali P total. Nah, kita masukkan. Mol N2-nya berapa? Mol N2 pada keadaan setimbang. Nah, jadi yang dipakai adalah keadaan setimbang ya. Molnya adalah 2. Berarti kita tulis 2 di sini. 2 dibagi mol total. Totalnya berapa? 2 ditambah 2 ditambah 6. Nah, totalnya 10. Total dari mol setimbangnya ini dikali P total. P totalnya sudah ada di soal 5. Nah, berarti dikali 5. Oke, jadi hasilnya berapa? Hasilnya corek-corek. Di sini 2 berarti 1. PN2-nya 1. Kemudian pH2. pH2 berapa? Mol H2 dibagi mol total dikali P total. Hasilnya berapa? Mol H2 6. 6 dibagi 10 dikali 5. Hasilnya 3. Kemudian PNH3, mol NH3 dibagi mol total dikali P total. P totalnya berapa? 5 tadi. Nah, NH3-nya 2 dibagi mol total 10 dikali 5. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil P dari masing-masing senyawa. Kemudian kita masukkan ke dalam Kp di sini. Kp sama dengan PM2-nya berapa tadi? 1. Kita kasih 1 di sini. pH2-nya berapa? pH2-nya 3. Nah, kita kalikan 3 pangkat 3 dibagi PNH3. PNH3-nya adalah 1. Nah, kita masukkan 1 di sini. Pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 27. Nah, jadi Kp-nya adalah 27. Oke, mudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Dalam reaksi H2 plus I2, reaksi bolak-balik 2HI, kesetimbangan tercapai pada temperatur 480 dengan nilai Kc-nya sekian. Nah, tentukan besarnya Kp. Nah, teman-teman cermati di sini. Di sini ada diketahui Kc. Ada diketahui Kc, diminta Kp.
Nah, berarti bagaimana? Nah, berarti kita menggunakan rumus hubungan antara KP dengan KC. Nah, kita pakai hubungan KP dengan KC. Di mana KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nah, seperti pada yang ini. Nah, ini ya, KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Nah, kita masukkan di sini. KC-nya berapa? KC-nya 5 kali 10 pangkat min 5. RT-nya berapa? R adalah 0,082. Nah, kita masukkan. 0,082 dikali T. Ingat, T-nya dalam Kelvin. Karena di sini dalam Celcius harus kita tambah dengan 273. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 753. Nah, berarti kita kalikan 753 dipangkat delta N. Kita cari. Delta N sama dengan koefisien kanan dikurangi kiri. Koef kanan dikurangi kiri. Nah, kanannya berapa? Kanannya 2. Kanannya 2. Kirinya berapa? Kirinya 1 ditambah 1. 1 ditambah 1. Nah, berarti berapa? 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Nah, sehingga pangkatnya adalah 0. Berarti hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 1. Nah, jadi kalau pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya KP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, jadi KP-nya sama dengan KC. Nilainya KP sama dengan KC. Ketika delta N-nya adalah 0. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi koefisiennya di sini dijumlahkan. Bukan 2 dikurangi 1, tetapi 2 dikurangi jumlah totalnya. Karena di sini totalnya ada 2 senyawa, H2 dan I2, maka koefisien yang dijumlahkan juga koefisien H2 dengan I2. 1 ditambah 1. Nah, yang perlu diingat, koefisien di sini yang digunakan adalah koefisien khusus gas. Oke, paham ya? Oke, cukup sekian dari contoh soal yang Ibu sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Setelah ini silakan teman-teman mengerjakan tugas 8. Nah, supaya lebih memahami lagi konsep dari kesetimbangan kimia bagian 1. Perhatikan petunjuk pengerjaan dan jangan lupa submit tepat waktu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.